Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriana, NIM 05041182328010 dari jurusan Peternakan Universitas Sriwijaya. Pada kali ini saya akan membuat video tentang apa sih perbedaan antara susu sapi yang segar dan yang tidak segar. Nah teman-teman, sebelum kita akan memperjelas lebih dalam tentang apa aja sih perbedaannya, kita definisikan dulu sih kita. Apa sih itu susu? Susu adalah kelenjar warna putih yang dihasilkan oleh kelenjar mamalia. Nah teman-teman udah tahu kan apa itu susu? Nah menurut Badan Statistika tahun 2021, yaitu produksi susu murni di Indonesia pada tahun 2021 sampai 2022 itu mencapai 954.093,71 ton. Wah, ternyata cukup lumayan banyak ya. Tapi apakah teman-teman di rumah sudah pada minum susu? Itu yang perlu teman-teman pikirkan. Oke, sudah. Kita nggak usah ngebahas tentang udah minum susu kita antara susu segar dan susu tidak segar. Nah, oke teman-teman, bisa dilihat ya teman-teman, susu segar itu warnanya itu bisa dilihat ya, masih murni, dia warna putih, agak putih bersih lah ya teman-teman ya. Sedangkan teman-teman, kalau susu basi ada gumpalan seperti kayak abis kita mixer teman-teman, kayak dia ada gumpalan apa ya, kasar-kasar gitu. Mungkin kalau teman-teman suka buat adonan kue gitu ya, yang telur kayak ada serat-serat buih-buihnya. Nah itu seperti itu teman-teman, bisa dilihat ya teman-teman, menempelkannya buih-buihnya pada gelas aqua ini. Nah teman-teman, untuk aromanya kita cium ya teman-teman. Nah kalau untuk aromanya teman-teman, untuk susu murni itu dia aromanya tuh masih khas susu, belum ada kayak rasa campuran asam-asam tuh belum ada. Sedangkan kalau susu basi itu dia aromanya tuh asam, akan tetapi dia tuh tidak bau, lebih ke asam manis gitu. Menurut Nur Hayati 2022 tentang susu basi dan susu tidak basi adalah, Nur Hayati mengatakan bahwa susu basi itu dihasilkan karena terjadinya suatu degradasi antara suhu yang tidak normal, yaitu sekitaran pH yang terlalu berlebihan, dan juga itu disebabkan oleh bakteri laksetat yang ada daripada pengaruh untuk lingkungan tersebut, asam. Oke teman-teman, nah teman-teman semuanya tadi sudah dijelaskan mengenai definisi susu, terus aroma, terus teks. Nah kalau untuk teksturnya teman-teman, kalau susu segar itu dia lebih ke bisa ya cair banget ya, encer lah kalau kita bilang, kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu encer. Oke, kalau dalam bahasa bakunya itu cair ya teman-teman. Nah kalau untuk maksudnya susu yang basi ya teman-teman, itu lebih ke dia tuh, kalau kita katakan tidak cair, dia cair, tapi dia kayak agak apa ya, agak kaku gitu, kayak ada gumpalan gitu loh, kayak koagulasi gitu ya teman-teman. Nah
Jadi bisa kita lihat teman-teman perbandingannya untuk teksturnya. Kalau susu segar itu dia tidak kental, sedangkan kalau susu basi itu dia kental ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi kita sudah menjelaskan semuanya. Mungkin lebih ke kesimpulan ya teman-teman, daripada mungkin ini kesimpulan dari saya teman-teman ya, bahwa susu itu memiliki ciri khas ketika kalau dia tidak basi, atau mungkin kita bisa bilang kata bakunya tidak rusak ya teman-teman, atau tidak terekoagulasi ya teman-teman. Itu dia mempunyai aroma yang khas daripada susu segar. Terus dia juga memiliki tekstur yang cair. Cair itu bukan dia seperti air teman-teman, lebih ke cair itu tidak mengental, oke? Terus dia juga punya aroma khas susu lah ya teman-teman ya. Susu ya susu, tahu sih ya, emang susu gitu kan ya, tapi ya gimana ya ngomongnya, ya susu lah intinya, oke teman-teman, susu. Terus juga dia sedangkan ya teman-teman, kalau dia susu yang rusak itu lebih kita bilang basi gitu. Susunya itu yang pertama dari aromanya yang pastinya baunya tidak segar, lebih ke asam, tapi dia tidak menyengat, tapi dia tuh asam manis. Tau gak sih asam manis? Kalau misalkan tadi seperti yang saya jelaskan, kalau teman-teman buat pakan ternak, mungkin teman-teman akan tahu asam dari manis itu gimana baunya, oke? Terus teman-teman, untuk teksturnya dia itu agak kental dan berendapan, oke? Ya teman-teman. Terus untuk warnanya teman-teman sebenarnya sama, warnanya putih ya, namanya juga susu. Walaupun dia susu basi, dia nggak mungkin kan lewat daripada wujudnya, dia pasti akan tetap dengan wujudnya, tetap kayak basi. Nah warnanya tetap putih, cuma boleh teman-teman lihat tuh, dia itu putih tapi putihnya itu kayak ada buih-buih gitu, oke teman-teman, buih-buih. Nah itu disebut dengan koagulasi. Pokoknya intinya itu ya teman-teman. Nah mungkin itu saja teman-teman penjelasan dari saya. Mohon maaf mungkin apabila tadi perkataan saya ada yang salah ataupun ucapan ilmiah saya yang kurang tepat. Sekali lagi saya minta maaf ya teman-teman, dan juga buat ibu dosen Bu Agil, Sri minta maaf Bu. So itu saja, Sri akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.